saat ini sedang mengikuti proses melamar kerja di Alfamart itu masih banyak sekali yang bimbang, masih banyak sekali yang bingung, masih banyak sekali yang nggak tahu cara alur proses-prosesnya. Dan bahkan di waktu malam tadi saya scroll di kolom komentar itu banyak sekali yang bertanya mengenai proses training, mengenai proses tes teknikal, mengenai proses interview ya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi nih sama saya tentunya di channel Nana Supriyatna. Dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Teman-teman, balik lagi nih sama saya. Ya, udah lama nih kita nggak sharing, udah lama lagi kita nggak bikin video tentang bagaimana sih caranya agar kalian atau dari teman-teman ini bisa kerja di Alfamart. Tentunya sudah beberapa waktu yang sudah saya bikin, yang sudah saya buat, cara melamar kerja di Alfamart, cara interview kerja di Alfamart, ya, dan apa aja sih proses dan poin-poinnya selama teman-teman mengikuti proses seleksi di Alfamart. Teman-teman, balik lagi ya. Beberapa waktu ini atau beberapa bulan-bulan ini memang saya tidak bikin video atau saya kurang upload karena memang beberapa waktu kemarin itu kebetulan di bulan September itu saya sedang ada project untuk naik jabatan atau bisalah dikatakan karir saya akan dinaikkan karena berdasarkan grade itu sudah harus naik ya. Alhamdulillah kemarin September saya lulus dan di awal November saya ditugaskan oleh korwil saya atau area koordinator itu untuk pindah toko karena memang kemarin sebelum-sebelumnya yang sering saya upload video di kondisi toko itu ya memang tokonya nggak terlalu ramai, jadi saya bisa bikin video dan bisa bikin konten-konten yang bisa teman-teman ambil pelajaran baiknya saja ya. Jadi kemarin di awal November ini saya ditugaskan oleh korwil saya atau area koordinator saya itu ke toko yang baru ya. Ya bukan baru sih, toko lama, tapi bagi saya ini adalah wawasan baru atau hal-hal baru untuk bisa kembali beradaptasi dengan tim-tim yang baru tentunya ya. Ya teman-teman, sebelumnya itu saya minta maaf. Jadi pada kesempatan video kali ini mungkin saya akan sedikit ngasih kembali pencerahan, ngasih kembali wawasan, di mana memang beberapa para rekrutmen, beberapa para teman-teman yang saat ini sedang mengikuti proses melamar kerja di Alfamart itu masih banyak sekali yang bimbang, masih banyak sekali yang bingung, masih banyak sekali yang nggak tahu cara alur proses-prosesnya. Dan bahkan di waktu malam tadi saya scroll di kolom komentar itu banyak sekali yang bertanya mengenai proses training, mengenai proses tes teknikal, mengenai proses interview ya. Di sini sedikit saya kasih gambaran lagi buat teman-teman yang saat ini masih bingung, yang saat ini masih bimbang untuk proses seleksi yang ada di Alfamart itu seperti apa. Akan saya kasih sedikit gambaran lagi, akan saya kasih sedikit motivasi lagi agar bisa teman-teman pahami untuk nanti teman-teman bisa ikut di seleksi itu tidak bimbang atau tidak bingung ya. Teman-teman, yang pertama kita membahas mengenai masalah tes teknikal. Tes teknikal di sini itu sama dengan halnya teman-teman melakukan yang namanya tes psikotes. Ya, saya kembali bahas, tes teknikal di sini adalah sama saja teman-teman dengan melakukan yang namanya tes psikotes. Ya, setiap perusahaan, setiap visi dan misinya perusahaan itu semuanya mempunyai
cara-cara yang memang mungkin berbeda ya dengan cara-cara apa ya kasarnya seleksi yang berbeda. Nah, di sini sebelumnya waktu pada saat saya melamar di Alfamart tahun 2018 itu tidak ada yang namanya tes teknikal, teman-teman. Akan tetapi ada yang namanya tes psikotes ya. Nah, kenapa Bang kok sekarang ada yang namanya tes teknikal? Sebetulnya tes teknikal di sini dengan tes psikotes tidak jauh berbeda, teman-teman ya. Hanya mungkin dari segi soal yang membedakan saja ya. Seperti tes psikotes itu ya seperti kayak pertanyaan-pertanyaan yang menjebak dan lain sebagainya, itu teman-teman nanti bisa dijawab. Nah, sama dengan tes teknikal, lebih identik dengan ke PC atau perusahaan. Nah, tes teknikal di sini seberapa sih teman-teman ketahui atau seberapa sih teman-teman paham dan seberapa sih teman-teman tahu tentang apa yang akan teman-teman lamar di perusahaan tersebut. Ya, contohnya ya saat ini teman-teman melamar di perusahaan Alfamart. Nah, tentunya teman-teman di sini tuh harus sudah tahu dan harus sudah paham. Bang, bagaimana caranya mencari sumber-sumber informasi? Banyak teman-teman, silakan teman-teman buka di website, buka di Google, klik aja Alfamart, di situ ada biodatanya dan lain sebagainya, visi misinya, bagaimana alur proses sistemnya seperti apa. Ya, karena memang Alfamart di sini bekerja atau bergerak di bidang perusahaan retail dan jasa. Ya, jasa seperti e-commerce, pembayaran dan sebagainya itulah jasanya di Alfamart ya. Nah, itu yang pertama adalah tes teknikal. Ya, teman-teman, itu harus teman-teman pahami sedikit ya, agar teman-teman nantinya nggak bingung. Sebetulnya teman-teman itu nanti akan dikasih soal. Nah, kalau soalnya ini teman-teman bisa jawab dan teman-teman benar-benar diperhatikan tentang soal tersebut, insya Allah teman-teman bisa lolos ya. Itu yang pertama adalah tes teknikal. Yang kedua, masalah mengenai tes interview. Nah, kebanyakan teman-teman ini masih banyak yang bimbang, masih yang bingung, masih yang ketatar-ketitir mengenai masalah tes interview. Nah, terutama sih di kolom komentar banyak yang bertanya tentang kenapa sih Bang kalau yang baru lulus itu agak susah menjawabnya. Nah, jadi ketika teman-teman baru lulus sekolah nih khususnya ya, yang baru lulus sekolah ya mungkin yang kalau udah berpengalaman di bidang lain atau sebelumnya sudah pernah bekerja, mungkin tidak asing lagi dengan yang namanya interview. Tapi untuk orang yang baru lulus sekolah tentunya mereka tidak punya yang namanya adaptasi pengalaman dan lain sebagainya mengenai masalah interview tersebut. Nah, solusinya teman-teman belajar dari sebelum nanti teman-teman akan melakukan tes interview. Nah, contoh, teman-teman bisa searching di Google, apa aja sih tahap-tahapan proses pada saat akan teman-teman ikuti yang namanya interview. Teman-teman bisa buka searching di YouTube bagaimana sih caranya agar interview kita ini bisa diterima oleh HRD, pertanyaannya HRD bisa kita jawab, dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi kepada diri kita masing-masing, teman-teman. Kalau masalah di interview di sini, itu tentunya teman-teman harus punya yang namanya kesiapan. Kesiapan mental, kesiapan diri kalian, dan tentunya harus merasa pede. Percaya dirinya itu harus kuat banget, teman-teman. Karena kenapa? Menurut saya, interview di sini adalah koleknya diri kita sendiri. Ya, si HRD ingin seberapa tahu sih HRD ke kalian dan kalian mengetahui tentang diri kalian ini. Ketika kalian memang sudah tahu prosesnya dan kenal dengan diri kalian, tentunya itu juga kalian akan bisa mengikuti alur prosesnya, kerja pun nggak bakal ribet nantinya. Ya, balik lagi sama teman-teman, interview di sini itu tidak akan ditanyakan hal yang macam-macam. Ya, mungkin dari hal basic kita bisa katakan, perkenalkan diri Anda. Ya, silakan teman-teman perkenalkan diri kalian. Ya, kalau misalkan teman-teman belum tahu, silakan teman-teman cek di video saya sudah bahas 10 pertanyaan yang ada di Alfamart. Sebetulnya itu tidak akan masuk semua. Tapi di situ hanya adalah gambaran untuk teman-teman agar teman-teman bisa percaya diri. Ya, itu yang kedua, yang masalah interview. Nah, yang ketiga adalah masalah training. Ya, banyak yang bertanya kepada saya, Bang, apakah kalau kita sudah masuk di tahap proses training,
Apakah kita bisa lolos dan apakah kita bisa kerja? Yes. Saya katakan yes, itu bisa menjamin kalian sudah diterima. Karena di tahap akhirnya seleksi di Alfamart adalah training, atau kita bisa sebut dengan kenal TAS, Training Acceleration Selection, di mana teman-teman juga di saat training, teman-teman masih dalam proses penyeleksian. Kenapa sih Bang kok masih dalam proses penyeleksian? Karena di sisi lain, finalnya teman-teman ini adalah pada saat teman-teman akan melakukan training. Ya, training di sini, teman-teman gunanya di training supaya teman-teman bisa tahu proses kerjanya nanti itu seperti apa. Ketika teman-teman tidak di training terlebih dahulu dan teman-teman langsung dilempar ke toko atau teman-teman langsung ditugaskan ke toko, itu tentunya teman-teman akan bingung. Bingungnya kenapa Bang? Ya saya kan belum bisa ngasihin, ya kan saya belum bisa nawarin promo-promo yang ada di Alfamart gitu loh. Nah, gunanya training acceleration selection di sini, teman-teman akan dibina, teman-teman akan dikasih wawasan, teman-teman akan dikasih ringkasan materi oleh pihak training supaya ketika teman-teman sudah lolos dan sudah siap bekerja dan selesai training, teman-teman langsung dikasih kaos atau baju untuk bekerja di toko nantinya dan langsung akan melaksanakan tanda tangan kontrak. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman sudah beres training, wawasan teman-teman sudah dapat, ilmunya sudah dapat, cara sistemnya kerjanya sudah dapat, prosesnya itu kerjanya seperti apa saja yang akan dilakukan, khususnya buat teman-teman di sini yang melamar sebagai pramuniaga, yang melamar sebagai kasir. Nah, disinilah teman-teman akan diajarkan nantinya. Supaya ketika teman-teman sudah lolos dan sudah ikut training, nah teman-teman datang ke toko, siap, pakai pakaian, bismillah, selamat pagi, selamat datang di Alfamart dengan saya Nana. Ada kartu member Alfamartnya Bu? Oh iya Ibu, di sini lagi ada promo nih Bu, tiketnya beli 2 cuma 15.000 aja dari harga 20.000 Ibu, ada potongan 5.000. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak diajarkan dulu, apakah teman-teman akan bisa refleks sendiri? Tidak. Nantinya perlu yang namanya edukasi, perlu namanya wawasan, perlu namanya pembelajaran. Nah, sudah teman-teman bekali pembelajaran tersebut pada saat training, sudah teman-teman sudah bekali yang namanya wawasan di materi, sistem kerjanya, dan lain sebagainya. Nah, itu akan bisa menjadikan tombaknya teman-teman pada saat teman-teman akan kerja. Bang, kok repot sih Bang harus training dulu ya? Saya tanya, kalau teman-teman gak training, teman-teman tahu prosesnya seperti apa. Gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Mungkin cukup sekian wawasan saya dan cukup sedikit gambaran dan motivasi buat teman-teman yang masih bingung cari pekerjaan di mana. Yuk, silahkan teman-teman daftarkan dirinya di Alfamart. Bang, bagaimana cara melamarnya? Tinggal teman-teman klik di Instagram berdasarkan kota teman-teman. Ada cabang Lombok, ada cabang Bali, ada cabang Palembang, ada cabang Tangerang, ada cabang Serang, ada cabang Jakarta, ada cabang Bogor, ada cabang Bekasi, ada cabang Cilengsi, ada cabang Cilacap. Nah, silakan teman-teman tinggal cek di Instagram bebas teman-teman di mana domisilinya. Ya, oke teman-teman, terima kasih dan jangan lupa subscribe tentunya ya, dan bagikan video ini, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke sosial media teman-teman ya. Agar kenapa? Agar teman-teman yang lain bisa paham dan agar teman-teman juga bisa tahu. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, sama-sama belajar, sama-sama sharing. Ya, dan saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah support dan dukung channel saya. Sampai saat ini sudah bisa mencapai 10.000 subscriber, luar biasa. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan channel ini bisa memberikan motivasi dan edukasi buat teman-teman tentunya yang akan belajar dan akan terus berusaha supaya bisa dapat pekerjaan. Ya, tentunya kita tidak akan lagi terus membahas yang tentunya yang terus di Alfamart saja. Nanti kita juga akan membahas tentang masalah dream, masalah edukasi diri sendiri, masalah cara menentukan hal-hal yang bisa menentukan diri kita pengen jalannya kemana, nanti kita akan bahas. Ya teman-teman, sampai ketemu di next video selanjutnya. Terima kasih, saya Nana Supriyatna Nurdili. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.